Tewasnya Ali Khamenei tidak otomatis membuat Iran tunduk kepada Israel ataupun Amerika Serikat. Presiden Prabowo yang mengatakan ingin mendamaikan Iran, kemudian Amerika dan Israel, itu adalah tepat momentumnya ini. Kalau melihat konfigurasi konflik, inisiatif ini suatu hal yang sangat diapresiasi. Hanya saja kalau soal timing, ini konflik antar Iran, Amerika Serikat dan Israel ini masih dalam tahap menanjak tereskalasi menanjak untuk mencapai titik kulminasi. Jika Prabowo atau Indonesia masuk dalam situasi seperti itu, ini tidak akan memiliki signifikansi apa-apa. Cina ikut, kemudian juga Rusia ikut. Ini perang akan meluas lagi dan menjurus ke perang dunia ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PKB TV, dunia kembali tegang. Serangan Amerika dan Israel ke Iran membuka babak baru konflik global. Sebagian menyebut ini adalah untuk menjaga stabilitas. Tetapi sebagian lain melihat bahwa ini awal eskalasi yang sangat berbahaya. Pertanyaannya, apakah ini sekedar konflik regional atau tanda bahwa dunia sedang bergerak menuju perang dunia ketiga? Bersama saya hadir pengamat politik internasional Boy Anugrah dan juga tenaga ahli fraksi PKB DPR RI. Apa kabar ya, Mas Boy? Kabar baik, salam perdamaian Pak Yusuf. Salam perdamaian. Baik, Mas Boy. Bagaimana Anda melihat di balik serangan ini? Sebenarnya serangan Israel yang dibackingi oleh Amerika Serikat ini bukan suatu hal yang di luar prediksi. Bahkan para analis geopolitik internasional sudah memprediksi bahwa Amerika Serikat dan juga Israel akan melakukan serangan terhadap Iran. Pertanyaannya adalah bukan apakah melakukan serangan atau tidak, tapi kapan serangan itu akan dilakukan dan siapa yang memulai serangan terlebih dahulu. Dan hal ini terjawab pada 28 Februari lalu. Dalam hal mana Amerika Serikat dan Israel melakukan serangan terhadap Iran yang menyasar kediaman dari pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ruhollah Sayyid Ali Khamenei, beserta para petinggi militer dan para petinggi politik pemerintahan yang ada di Iran. Ini merupakan suatu hal yang sudah diprediksi. Hanya saja yang di luar jangkauan kita adalah bagaimana baik Amerika Serikat maupun Israel menggunakan diplomasi atau negosiasi sebagai selubung untuk melakukan serangan tersebut. Dalam teori hubungan internasional, perang terjadi pada saat diplomasi atau negosiasi menemui kegagalan. Nah, persoalannya adalah diplomasi dan negosiasi yang berlangsung di antara kedua belah pihak, dalam hal ini Amerika Serikat dan Iran, ini masih berlangsung. Ketika terjadi negosiasi diplomasi di Muscat, kemudian menemui jalan buntu, dan ini berlanjut di Jenewa, Swiss. Hanya saja pada saat diplomasi ini masih berlangsung, Amerika Serikat mengawal diplomasi ini dengan pengerahan kekuatan militer secara penuh. Ada 2 kapal induk dikerahkan dengan kekuatan gugus tempur masing-masing. Jadi memang ada intensi dari Amerika Serikat untuk tidak meneruskan diplomasi dan mengakhirinya dengan mekanisme peperangan untuk memaksakan kepentingan nasional Amerika Serikat dan juga Israel sendiri di situ. Artinya ini memang serangan ini sudah direncanakan oleh Amerika, bukan sebuah operasi yang darurat. Sudah by design. By design ini sudah ya? By design. By design bisa kita lihat dengan pengerahan kekuatan militer ke kawasan Teluk. Ada USS Abraham Lincoln dan USS Gerald Ford di situ. Kemudian Amerika Serikat juga dan Israel juga telah melakukan pemetaan secara presisi target-target serangan militer mereka di Iran. Jadi ketika kita melihat bahwa korbannya adalah Ali Khamenei, kemudian beserta keluarganya, ada Menteri Pertahanan, ada Panglima Angkatan Bersenjata Iran, kemudian ada Kepala Staf Angkatan Darat, ini merupakan suatu hal yang by design karena targetnya sudah dihitung dan ditetapkan secara cermat oleh Amerika Serikat dan juga Israel di situ. Dan itu presisi gitu ya. Dan itu presisi. Dan itu presisi. Mas Boy, serangan Amerika sebenarnya ini alibinya bahwa Iran punya
nuklir gitu ya. Nuklir. Kemudian juga punya senjata pemusnah massal dan lain sebagainya. Ini sekedar alibi Amerika atau kenyataannya memang Iran memiliki itu? Ketika pada tahun 79 meletus revolusi Islam Iran, posisi Iran itu berubah dari sekutu strategis Amerika Serikat menjadi musuh di kawasan Timur Tengah. Kita ketahui bahwa di Timur Tengah sana, negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Jordania, Bahrain, Qatar, Kuwait adalah sekutu. Hanya Iran sendiri di bawah kepemimpinan Mullah, pada saat itu ada Ayatullah Ali Khomeini dan kemudian disambung oleh Ayatullah Ali Khamenei, Iran berubah menjadi lawan yang vis a vis dengan Amerika Serikat dan proksinya di sana Israel. Dan pada saat yang bersamaan, Iran mengembangkan kekuatan nuklir yang memang pada saat itu disebut untuk tujuan damai, untuk pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri. Hanya saja ada sikap curiga dari Amerika Serikat, dari Barat dan juga dari Israel bahwa pengembangan energi ini tidak hanya untuk kepentingan damai, tapi ditujukan untuk pengembangan senjata nuklir. Dalam dinamikanya sebenarnya Iran cukup terbuka dengan kekuatan Amerika dan Barat ini. Contoh misalnya pada 2015 ada JCPOA, Joint Comprehensive Plan of Action, di mana ada Amerika Serikat, ada Inggris, Prancis, Jerman, Israel, ada Rusia juga di situ, bahwa Iran siap untuk diinspeksi. Iya, buktinya kan diinspeksi kan Iran kan? Ketika diinspeksi oleh IAEA, pengayaan nuklir yang ada di Iran itu sudah mencapai level 50%, 60%. Nah, level 50%, 60% ini menimbulkan ketakutan yang luar biasa di sisi Israel dan Amerika Serikat. Karena hanya butuh 30% lagi mereka untuk memiliki senjata nuklir. Sempurna di 90%. Senjata nuklir. Dan ini merupakan ancaman yang nyata bagi Israel di Timur Tengah dan juga bagi Amerika Serikat yang berkepentingan di Timur Tengah. Nah, motif itulah yang membuat Amerika Serikat dan juga Israel ngotot untuk menundukkan rezim yang saat ini berkuasa di Iran, agar pengayaan nuklirnya dihentikan, kemudian apabila mereka memiliki senjata nuklir itu dimusnahkan, seperti itu. Artinya bahwa Iran memang memiliki pengayaan nuklir di situ ya? Pengayaan nuklir, betul. Dan itu sudah diinspeksi oleh International Atomic Energy Association, dan Iran sangat terbuka sebenarnya. Bahkan pada saat pecah perang antara Iran-Israel pada Juni tahun lalu selama 12 hari, dan Iran mengambil keputusan untuk keluar. Nah, pada saat negosiasi di awal tahun 2026 ini, Iran menyatakan niat untuk kami bersedia untuk diinspeksi lagi. Kami bersedia untuk bergabung lagi dengan International Atomic Energy Association. Kami terbuka untuk diinspeksi. Hanya saja memang dalam diplomasi negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran ada klausul-klausul tambahan yang membuat Iran merasa berat untuk menyetujui poin-poin diplomasi tersebut. Apa klausul tambahannya adalah bahwa Iran harus diinspeksi rudal balistiknya. Iran menolak karena persoalan rudal balistik dan sistem persenjataan adalah persoalan keamanan nasional, persoalan kedaulatan nasional Iran yang terpisah dengan persoalan pengembangan senjata nuklir. Kemudian di sisi lain, Iran juga dipaksa untuk mengaku sebagai induk semang atau kepala suku dari seluruh militansi yang ada di gerakan militan yang ada di Timur Tengah, seperti Hamas di Hizbullah, Houthi, Kataib Hizbullah di Irak dan sebagainya. Nah, ini yang membuat Iran merasa bahwa dia ditekan untuk menyetujui, apalagi dalam diplomasi negosiasi Amerika Serikat mengawalnya dengan kekuatan tempur penuh seperti itu. Dan ini yang membuat diplomasi negosiasi menemui jalan buntu seperti itu. Tapi Bung Boy, yang sebenarnya itu Iran juga membantu teknologi senjata ke Hamas, ke Hizbullah, atau seperti apa ini? Ini sebenarnya sebuah perdebatan. Tapi kalau kita lihat bukti empiriknya memang benar bahwa Iran menyuplai kekuatan militer yang ada di Timur Tengah yang notabene melakukan perlawanan terhadap Zionis Israel, seperti itu. Hanya saja sebagai sebuah negara, Iran tidak mungkin mengakui di forum internasional, sebagaimana Israel juga tidak pernah mengakui bahwa mereka memiliki senjata nuklir seperti itu. Kenapa Iran mendukung atau mempersenjatai para militan tersebut, Houthi di Yaman, Hizbullah di Lebanon, Hamas di jalur Gaza? Karena Iran juga butuh political backup agar dia sendiri yang teralienasi di kawasan Timur Tengah memiliki sekutu, memiliki aliansi seperti itu. Seperti kita ketahui bahwa Iran ini kan sebenarnya negara yang teralienasi, dianggap bukan Arab karena bangsa Persia. Dia sendiri yang menganut sistem republik, bukan dia sendiri ya. Iran menganut sistem republik, sedangkan negara-negara Timur Tengah lain masih
menganut sistem kerajaan, monarki, kesultanan seperti itu. Oke. Dan dia sendiri yang menentang keberadaan Zionis Israel, yang ya. notabene merupakan proksi Amerika Serikat di Timur Tengah. Oke, sekarang begini, apa keputusan Amerika untuk mengintervensi menyerang Iran dari sisi hukum internasional, apakah ini sah atau tidak? Pada saat Amerika Serikat melakukan serangan, meluncurkan rudal-rudal balistik ke wilayah Iran, itu tidak hanya Teheran, tapi juga mayoritas wilayah yang hampir 26 provinsi ya, 26 provinsi dari total 30 atau 31 provinsi yang ada di Iran. Sikap yang dilakukan Amerika Serikat ini menurut saya ini melanggar hukum internasional. Karena proses diplomasi atau negosiasi masih dijalankan. Kecuali kedua belah pihak sama-sama sepakat bahwa diplomasi menemui jalan buntu, oke kita sepakat untuk melakukan peperangan. Yang terjadi tidak demikian. Diplomasi negosiasi masih berlanjut. Masih berlanjut dan tiba-tiba Amerika Serikat, Israel mengambil keputusan untuk melakukan serangan terlebih dahulu dan serangan itu Iran. betul-betul mematikan. Dan serangan itu sangat fatal dan ada kecenderungan untuk melanggar hukum humaniter dan hukum perang internasional. Kenapa? Karena serangannya tidak hanya tertuju pada mereka yang berstatus kombatan seperti seperti pangkalan militer, para militer Garda Revolusi Iran, tapi juga menyasar warga sipil. Bahkan disinyalir, bahkan berdasarkan data dari media-media internasional, ada lebih dari 100 siswi dari sebuah madrasah yang menjadi korban serangan Israel dan Amerika Serikat seperti itu. Oke. Kalau kita lihat dinamika di Iran sendiri, ada yang pro terhadap serangan itu, kemudian juga ada yang kontra, malahan turun jalan dan lain sebagainya. Nah, situasi yang sebenarnya di Iran sendiri itu seperti apa itu dinamikanya? Ya, sebagai sebuah negara yang mengalami dinamika politik, dinamika sosial, dinamika ekonomi, tidak mungkin 100% warga Iran itu satu suara mendukung pemerintahnya. Pasti ada sekian persen, ya seperti Indonesia, seperti negara-negara lain, pasti ada sekian persen yang tidak setuju dengan pola pemerintahan yang berjalan. Dan mereka yang tidak setuju ini sebagian besar merupakan residu dari pergantian suksesi kepemimpinan dari rezim monarki Shah Iran ke rezim para mullah, negara-negara Islam Iran, Republik Islam Iran. Dan ini coba untuk dihidupkan kembali oleh Amerika Serikat sebagai strategi propaganda. Jadi Amerika Serikat berkoordinasi dengan Reza Pahlavi Junior. Ini anaknya Shah Iran, Reza Pahlavi yang ada di pengasingan. Karena ada intensi dari Reza Pahlavi ini untuk menguasai kembali Iran. Dan Amerika Serikat membackup niat atau intensi dari Reza Pahlavi tersebut. Dan niat Reza Pahlavi ini membutuhkan dukungan dari masyarakat Iran, baik masyarakat yang mendukung sistem monarki, mendukung rezim Shah Iran pada masa itu, maupun masyarakat yang saat ini merasa tidak puas dengan kepemimpinan Ayatullah Ali Khamenei saat ini. Karena memang Iran sejak diembargo secara ekonomi oleh Amerika Serikat, oleh negara Eropa, Iran mengalami tekanan ekonomi yang luar biasa. Jadi penganggurannya banyak, inflasinya tinggi, lapangan pekerjaan sedikit, seperti anak itu. milenial itu Gen Z itu kan ya berteriak di sosmed. Betul. Jadi ini benar-benar dimainkan oleh Amerika Serikat untuk memantik pergolakan, yang ada di Iran seperti itu. Tapi kalau Anda lihat itu eskalasinya, apakah ini Amerika itu akan berhenti katakan serangan Amerika ini 1 atau 2 bulan, atau Amerika akan lanjut melakukan intervensi ke dalam? Setelah serangan fatal Amerika Serikat ke Iran yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, masyarakat Iran itu sangat murka. Semuanya turun ke jalan, semuanya menangis, semuanya berdoa, semuanya mengepalkan tangan untuk memberikan perlawanan sampai titik darah penghabisan kepada Israel dan Amerika Serikat. Bahkan hari ini mereka mengibarkan secara serentak bendera merah, yang artinya mereka harus membalas dendam atas kematian pemimpin tertinggi mereka. Nah, ini sebuah sinyal bahwa perang ini akan berlangsung secara berlarut. Iran akan habis-habisan untuk mempertahankan kedaulatannya dari invasi dan agresi Amerika Serikat. Tewasnya Ali Khamenei tidak otomatis membuat Iran tunduk kepada Israel ataupun Amerika Serikat. Memang koordinasi internal di Korps Garda Revolusi Iran itu agak kacau karena mereka biasanya mendapatkan perintah atau mandat dari pemimpin tertinggi. Apakah melakukan serangan, apakah melanjutkan peperangan, sedangkan posisi itu kosong. Nah, ini menjadi sebuah dinamika sendiri bagaimana internal di Iran itu melakukan konsolidasi pemulihan secara cepat untuk memilih pemimpin tertinggi agar mereka yang tergabung dalam korps militer ini solid untuk melakukan pertahanan atau menjaga kedaulatan Iran sekaligus melakukan serangan balasan terhadap pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Timur Tengah, termasuk menyerang kapal induk seperti itu. Oke.
Tapi kalau Anda lihat itu antara persenjataan Amerika kemudian Iran, kira-kira kalau head to head ini apa Iran itu mampu menandingi atau menyaingi apa serangan-serangan dari Amerika dan Israel, atau Anda melihat lain? Kalau hitung-hitungan kapasitas militer, kita lihat sekarang bahwasanya Iran ini kan head to head dengan Amerika Serikat, head to head dengan Israel. Dan Iran juga berpotensi pecah perang dengan negara-negara Timur Tengah, yang mana Iran melakukan serangan militer terhadap pangkalan-pangkalan militer Amerika yang ada di negara-negara tersebut seperti Kuwait, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, dan ini berpotensi memantik perselisihan di antara negara-negara Timur Tengah tersebut. Kalau hitung-hitungan jumlah negara yang berhadapan dengan Iran, kemudian kekuatan militernya, Iran kalah jauh. Iran kalah jauh di situ, belum lagi apabila kita memperhitungkan sekutu strategis Amerika Serikat di NATO. Inggris memberikan pangkalannya kepada Amerika Serikat. Inggris secara Keir Starmer mengatakan bahwa Perdana Menteri Inggris mengatakan bahwa kami tidak ikut secara langsung untuk menyerang Iran, tapi kami memberikan izin kepada Amerika Serikat untuk menggunakan pangkalan kami. Seperti itu, dan ini diikuti oleh negara-negara sekutu lainnya seperti Prancis dan Jerman. Dengan hitung-hitungan seperti ini, Iran terjepit. Iran terjepit, Pak Yusuf. Artinya Iran berada pada posisi terpojok, kemudian sudah seperti itu, kemudian dikeroyok oleh rame-rame oleh negara adidaya. Betul. Jadi secara kuantitatif, kalau hitung-hitungan kekuatan militer, kemudian hitung-hitungan kekuatan militer, kemudian sistem persenjataan, Iran kalah jauh di situ. Hanya saja Iran ini memiliki mental sebagai bangsa pejuang gitu loh. Mungkin bagi Iran beranggapan begini, Amerika Serikat kan negara bau kencur. Mereka baru muncul 1776. Apalagi Israel baru muncul 1948 dan mengambil tanah negara lain seperti itu. Sedangkan bangsa Persia imperiumnya sudah ada membentang panjang sejak dulu seperti itu. Dan ini ada pride sendiri yang coba dipertahankan oleh bangsa Persia. Hanya saja untuk mempertahankan kedaulatannya tidak cukup hanya pride, tidak cukup hanya mental. Tetapi strategi geopolitik harus dimainkan. Nah, dalam konteks ini kita menarik untuk mencermati apakah Cina, Rusia yang notabene merupakan sekutu dari Iran, apakah akan ikut secara langsung atau ikut secara tidak langsung? Nah, menurut analisa Om Boy ini, kira-kira ini posisi Cina, kemudian posisi Rusia itu ada di mana? Dan apakah kalau Cina ikut, kemudian juga Rusia ikut, ini perang akan meluas lagi dan menjurus ke perang dunia ketiga? Kita harus membacanya secara cermat. Relasi Iran dengan Rusia itu adalah relasi perdagangan. Dalam hal mana 80% pasukan energi Rusia, terutama minyak mentah, crude oil, itu berasal dari Iran. Dan ketika pecah perang antara Iran dengan Amerika Serikat Israel, tentu saja rantai pasoknya terputus. Dan jika ini dibiarkan berlarut-larut, maka ini akan mempengaruhi ketahanan energi yang ada di Rusia. Belum lagi Rusia ini kan disanksi oleh Uni Eropa karena bertikai dengan Ukraina, seperti itu. Jadi secara tidak langsung ada trigger yang akan membuat Rusia untuk ikut campur dalam konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Titiknya di situ, poin masuknya di situ. Tinggal kita menunggu waktunya kapan Rusia akan terjun secara langsung atau tidak langsung. Sedangkan dalam konteks Cina, memang kalau kita lihat Cina ini kan hanya melontarkan statement-statement secara verbal saja bahwa dia mengutuk serangan, bahwa melanggar batas-batas moralitas bagaimana. Tapi jangan lupa bahwa Cina ini bisa memainkan instrumen PBB. Cina adalah pemegang hak veto di PBB. Baik Cina maupun Rusia dapat menginisiasi PBB untuk mencegah serangan yang lebih brutal terhadap Iran. Jadi mungkin kalau mereka bermain secara tidak langsung, baik Cina maupun Rusia akan menggunakan instrumen PBB di situ. Menggunakan instrumen DKPBB. Sementara PBB sekarang diam saja loh, Om Boy. Belum ada. Apakah sudah ada statement atau saya salah dengar? Kelihatannya belum ada statement dari PBB. PBB sebenarnya sudah merespon ini, mereka bersidang. Hanya saja kan kita ketahui bahwa PBB ini kan sebagai sebuah lembaga kan catur politiknya sangat keras karena pemegang hak veto itu dominasi Amerika Serikat dengan negara sekutunya. Ada Amerika Serikat di situ, ada Inggris di situ, ada Prancis di situ. Dan ini harus bertarung dengan Cina dan Rusia yang juga memiliki hak veto. Jadi mereka dapat melakukan saling blokade satu sama lain. Dan jangan lupa pembentukan BOP, Board of Peace, merupakan strategi Amerika Serikat untuk mengeksklusi Cina dan Rusia. Dalam hal mana BOP itu dibuat sebagai bentuk baru dari PBB. Dan karena diinisiasi oleh Amerika Serikat,
secara tidak langsung Amerika Serikat mengeksklusi posisi Cina dan Rusia. Nah, sebenarnya ini jadi semacam apa namanya sebagai turning point bagi Cina Rusia untuk menghidupkan kembali PBB yang posisinya tergeser dengan kehadiran BOP itu. Oke. Seperti itu. Dan jangan lupa peran negara-negara lain seperti Indonesia dan negara-negara lain berhimpun dalam PBB harus menghidupkan kembali instrumen PBB sebagai lembaga perdamaian dunia untuk menghentikan serangan brutal Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya ke Iran tadi. Ini inline dengan pernyataan Prabowo yang mengatakan bahwa ingin mendamaikan Iran, kemudian juga dengan Amerika. Betul. Ini sebetulnya kalau kita lihat dampak langsung konflik ini terhadap Indonesia itu seperti apa ini? Konflik ini tentu berdampak langsung terhadap Indonesia ya, dari sisi politik, dari sisi keamanan, dari sisi ekonomi. Kita ketahui bahwa Indonesia tergabung dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang dibentuk oleh Donald Trump, seperti itu. Dan tentu saja Indonesia tidak mau kehilangan muka dengan adanya serangan dari seorang juru damai yang mengoyak perdamaian di tanah Persia. Oleh sebab itu ada semacam tanggung jawab moral sebagai bagian dari komunitas global, apalagi Indonesia memiliki atribut nasional sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar dunia, negara yang moderat. Jadi dari sisi Amerika Serikat kita sama-sama tergabung dalam Dewan Perdamaian, sedangkan dalam konteks Iran kita adalah negara muslim terbesar dunia yang moderat gitu loh. Jadi ada inisiatif dari Prabowo untuk menjadi penengah, menjadi mediator di situ. Dan ini suatu hal yang perlu kita apresiasi. Suatu hal yang perlu kita apresiasi karena dia dapat menggunakan momentum ini untuk mengangkat nama Indonesia di forum internasional. Artinya statement Presiden Prabowo yang mengatakan ingin mendamaikan Iran, kemudian Amerika dan Israel itu adalah tepat momentumnya ini. Kalau melihat konfigurasi konflik, inisiatif ini suatu hal yang sangat diapresiasi. Hanya saja kalau soal timing, ini konflik antar Iran, Amerika Serikat dan Israel ini masih dalam tahap tereskalasi menanjak untuk mencapai titik kulminasi. Jika Prabowo atau Indonesia masuk dalam situasi seperti itu, ini tidak akan memiliki signifikansi apa-apa seperti itu. Jadi mungkin kita harus wait and see, melihat bagaimana dinamika yang terjadi di Timur Tengah ini. Kita perlu melihat bagaimana ketahanan dari Amerika Serikat dan Israel untuk berperang secara berlarut-larut dengan bangsa Persia, dengan Iran. Kita juga perlu melihat respon dari negara-negara Timur Tengah. Nah, dari situ baru kita bisa masuk gitu kan. Sementara ini eskalasi naik gitu. Eskalasi kita ketika turun itu baru kita bisa masuk ke situ. Bisa masuk ke situ. Karena tentu saja negara-negara Timur Tengah tidak mau konflik ini berlarut. Karena ketika Iran menutup Selat Hormuz itu akan berdampak pada ketahanan energinya. Berdampak pada pendapatan negara Timur Tengah tersebut. Jadi otomatis sebenarnya negara-negara Timur Tengah ini tidak mau konflik ini berlarut. Dan ketika ada dukungan dari negara Timur Tengah, Indonesia bisa masuk dan menggandeng negara-negara tersebut. Bukan pada saat tensi sedang tinggi Indonesia masuk. Indonesia tidak bisa berperan apa-apa di situ. Saya khawatir ketika Prabowo datang ke Teheran itu konflik lagi membara, rudal terbang di mana-mana seperti itu. Ya, artinya ini eskalasi dilihat dulu bagaimana eskalasinya naik ketika sudah turun. Maka peran Indonesia ada di situ. Betul. Nah, kalau dilihat, jadi signifikansi peran Indonesia untuk mendamaikan perang ini besar atau kecil ini? Ada potensi besar. Besar. Karena kita di satu sisi kita bergabung di BOP, artinya kita bisa memainkan posisi kita di BOP untuk melakukan bargaining position dengan Amerika Serikat. Sedangkan di sisi lain kita memiliki atribut nasional sebagai negara Muslim terbesar di dunia. Artinya suara kita insya Allah didengar oleh para pemimpin Iran seperti itu. Jadi baik Amerika Serikat, baik Iran, kita bisa masuk di situ. Masuk di situ. Hanya saja yang menjadi pertanyaan, apakah dengan masuknya Indonesia sebagai mediator itu sebagai entitas tunggal, sebagai entitas negara tunggal, atau sebagai bagian dari BOP, atau menggunakan instrumen PBB? Ini jadi pertanyaan lanjutan. Ini jadi pertanyaan lanjutan. Biar timnya Pak Prabowo itu untuk menganalisis. Baik. Tetapi peran Indonesia untuk mengambil alih atau memainkan opini ini sangat tepat ya, Om Boy ya? Tepat. Insya Allah sangat tepat karena kita memanfaatkan momen ini untuk menunjukkan bahwa Indonesia bisa berpartisipasi dalam kancah politik global. Kita bisa berpartisipasi mewujudkan perdamaian global seperti itu. Ya, pemirsa, apakah dunia sedang memasuki tatanan baru dengan Amerika
kelihatannya ingin mendominasi kembali, baik dari perekonomian, kemudian juga dari strategi kawasan. Bagaimana statement Anda? Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir ini memiliki intensi untuk membangun kembali imperium kekuasaannya. Dalam istilah geopolitik hubungan internasional, Amerika Serikat ingin membangun kembali apa yang disebut sebagai Pax Americana. Ketika Amerika Serikat terlibat dalam Global War on Terrorism pada tahun 2001 dengan menyerang Afghanistan dan 2003 dengan menyerang Irak, itu atensi Amerika Serikat terhadap kawasan-kawasan dunia itu hilang karena mereka terlalu berfokus. Sedangkan ruang-ruang kosong yang mereka tinggalkan di kawasan itu diambil alih oleh China dan Rusia. Dan ketika Amerika Serikat menyadari bahwa peperangan melawan terorisme itu tidak memberikan apa-apa, bahkan memberikan kerugian yang besar di sisi Amerika Serikat dengan melakukan invasi ke Irak dan Afghanistan, sedangkan di sisi lain dia melihat bahwa ruang-ruang kosong, kawasan-kawasan kosong yang ditinggalkannya ditempati oleh negara-negara lain dengan dominasi Cina yang begitu besar dari sisi politik dan ekonomi, Amerika Serikat berupaya untuk mereposisi kembali sistem tersebut. Oleh sebab itu Amerika Serikat menerapkan kebijakan tarif resiprokal untuk mengontrol tata perekonomian dunia. Dan Amerika Serikat tidak segan-segan untuk untuk melakukan invasi, melakukan aksi koersif terhadap negara lain. Dalam hal ini misalnya kita bisa melihat kasus Venezuela, dan ada intensi untuk mencaplok Greenland dan yang titik kulminasinya adalah ketika Amerika Serikat bersama Israel melakukan gempuran atau serangan militer terhadap Iran. Jadi Amerika Serikat saat ini dalam konteks membangun kembali Pax Americana mematahkan patsun perang kontemporer. Banyak yang mengatakan bahwa dalam 10 tahun terakhir ini perang-perang antar negara itu bersifat gray zone warfare, dalam artian perang di ranah abu-abu. Jadi perang satu level di bawah perang frontal. Jadi ada permainan psikologis di situ, ada permainan proksi di situ. Nah, dengan adanya Amerika Serikat yang ingin merubah tatanan ekonomi dan politik dunia, Amerika Serikat merubah itu sebagai perang terbuka, balik lagi ke sistem konvensional di mana Amerika Serikat memaksakan kehendaknya melakukan cara-cara militer seperti itu demi membangun kembali apa yang disebut sebagai Pax Americana, imperium Amerika yang menjadi kekuatan hegemon global yang mengontrol sistem ekonomi, sistem politik, dan sistem keamanan global. Nah, jika ini terjadi dan ini terwujud, itu akan seperti apa dunia ini? Kita sangat menyayangkan apabila Amerika Serikat di bawah Donald Trump melakukan hal tersebut. Artinya sistem internasional ini yang sebenarnya pada pasca Perang Dunia bersifat multipolar. Multipolar itu lebih banyak kerjasama, kolaborasi. Ini berpotensi untuk berubah menjadi unipolar dengan Amerika Serikat sebagai epicentrum, sebagai polisi dunia yang mengatur tata global seperti itu. Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Jika kekuatan hanya terpusat pada satu aktor negara, ini berpotensi untuk melahirkan hegemoni global, anarkisme global, dalam hal mana Amerika Serikat bisa melanggar hukum internasional dan memaksakan kepentingan nasionalnya kepada negara lain, bahkan dengan cara-cara yang bersifat militer, menggunakan peperangan, menggunakan invasi, dan sebagainya. Oke, pemirsa, sangat gamblang bagaimana perang ini terjadi dan seperti apa ke depannya. Apakah akan terjadi eskalasi yang berbahaya dan menimbulkan perang dunia ketiga? Saya tunggu komentarnya. Om Boy, sebagai penutup, closing statement, adakah secercah harapan dari perang ini untuk kedamaian? Atau eskalasinya akan lebih memburuk 2-4 bulan ke depan? Perang adalah relasi antar negara yang paling buruk. Lebih buruk dibandingkan kompetisi, lebih buruk dibandingkan dengan kerjasama. Jadi ini merupakan kuadran yang paling ekstrim dalam relasi antar negara. Dan perang, kalau kita lihat sejarah pada Perang Dunia I, Perang Dunia II, bahkan pada Perang Dingin, perang selalu memberikan kerugian, baik material maupun imaterial. Oleh sebab itu, seluruh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, harus berupaya mewujudkan perdamaian di Timur Tengah. Konflik di Timur Tengah ini memiliki signifikansi tidak hanya dalam konteks ekonomi, tapi juga politik dan keamanan. Kita ingin hidup dalam sebuah ruang hidup, dalam sebuah lingkungan global yang aman, damai, dalam hal mana negara-negara dapat berinteraksi secara egaliter, dapat berinteraksi dalam koridor hukum internasional yang saling menghormati satu sama lain. Ini momentum bagi Indonesia dan juga negara-negara lain
untuk mengembalikan atau merevitalisasi kembali peran PBB sebagai lembaga perdamaian dunia. Kita kembalikan lagi peran PBB sebagai lembaga perdamaian dunia, kita kembalikan lagi fungsi DKPBB sebagai badan PBB yang mengurusi keamanan nasional dan berupaya mencegah konflik di antara negara-negara ini tereskalasi. Harus ada mediasi. Harus duduk bersama, harus melanjutkan diplomasi. Seperti itu. Jangan sampai perang ini berlarut dan menimbulkan dampak yang luar biasa. Sekarang harga minyak naik 13%. Selat Hormuz juga sudah Selat Hormuz sudah ditutup dan kemungkinan rantai konektivitas, rantai pasok energi ke Asia Tenggara termasuk Indonesia itu bisa putus. Ya, dampaknya adalah harga minyak naik, bisa inflasi dan kita bisa terancam pada resesi jika ini berlangsung secara berlarut seperti itu. Dan peran Indonesia untuk menginisiasi mendamaikan Iran kemudian dengan Amerika dan Israel adalah tepat. Ya. Terakhir mungkin kita memandang doktrin Sipis Pacem Parabellum itu tidak dalam konteks yang menganggap bahwa masa berdamai adalah masa bersiap untuk perang. Itu sebenarnya kesalahan berpikir. Ketika kita menggunakan konsep Sipis Pacem Parabellum, sebuah negara akan terus meningkatkan anggaran militernya, sebuah negara akan terus meningkatkan kekuatan militernya. Dan pada satu titik Sipis Pacem Parabellum dengan dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan kekuatan militer tersebut dapat menimbulkan dilema keamanan. Inilah yang terjadi di Timur Tengah karena setiap negara berlomba-lomba untuk untuk meningkatkan kekuatan militernya seperti itu. Baik, terima kasih Om Boy, terima kasih pemirsa, bahwa dunia mungkin belum berada di ambang Perang Dunia Ketiga. Tapi arah ketegangannya ini nyata Om Boy. Betul. Konflik ini bukan soal siapa menyerang siapa, melainkan tentang bagaimana kekuatan besar menentukan masa depan. Amerika, Israel sebagai leader di dalam invasi ini. Sejarah akan mencatat bukan hanya siapa yang kuat, tetapi siapa yang memilih jalan damai. Apakah masih ada secercah kedamaian di Iran, kemudian Amerika dan Israel? Kita tunggu jawabannya. Terima kasih. Saya Yusuf Mares dan juga Boy Anugrah. Saya Boy Anugrah. Terima kasih Pak Yusuf atas kesempatannya. Kita berdoa semoga konflik ini selesai. Salam perdamaian. Salam perdamaian. Jangan lupa like, share, subscribe.